Baiklah ibu-ibu semua, kita sudah sampai di langkah yang terakhir, yaitu langkah 8 dalam pertemuan kita kali ini di modul kita perlindungan anak di sesi 11, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah ini dia Bu ya, sesi 11 pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah jadi langkah demi langkah sudah kita lalui, sudah kita pelajari bersama-sama di sini, baik itu kita dalam pemutaran film yang kita putar di laptop, ataupun mungkin ada gambar-gambar yang sudah kita artikan. Nah seperti itu Bu, dan pembelajaran langkah demi langkah sudah kita lalui, maka kita sudah sampai di langkah yang terakhir, itu langkah penutupan. Tetap semangat ya Bu ya untuk mengikuti kegiatan kita kali ini ya Bu ya. Nah di sini Bu saya akan sampaikan pesan buat ibu-ibu semua, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini itu apa. Nah di sini ada flipchart saya Bu yang sudah kita tempel, mungkin bisa kita baca sama-sama ya Bu ya. Di flipchart ini itu pesan kesimpulannya ada 6 di sini Bu. Nah tapi nanti di buku pintar ada lagi mungkin lebih daripada 6 yang ada di buku pintar, nanti sama-sama kita buka ya Bu ya. Nah kita masuk di flipchart kita untuk langkah kita yang terakhir, yaitu kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini Bu. Agar apa? Tujuan pembelajaran kita kali ini itu terpenuhi dan berhasil, karena kita sudah belajar langkah demi langkah dalam sesi 11 pencegahan kekerasan terhadap anak ya Bu ya. Nah kesimpulannya yaitu yang pertama Bu, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, fisiologis dan terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah ya Bu ya. Kemudian yang kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Nah kemudian Bu yang ketiga, kekerasan dapat terjadi di mana-mana Bu. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat sekalipun bisa menjadi pelaku dalam kekerasan terhadap anak. Nah yang keempat, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan yang salah untuk melindungi anak. Jadi ibu-ibu semua sebagai orang tua, bukan hanya ibu-ibu, mungkin ya ayah, bapak yang ada di rumah Bu, ya beritahukan juga bahwa kekerasan terhadap anak itu tidak boleh dan memang harus dicegah. Jadi perilaku salah terhadap anak itu jangan pernah dilakukan Bu, karena nanti ini ada yang terakhir nih Bu, ada perlindungannya juga nanti di sini dan ada tempat pengaduannya. Nah kemudian yang kelima itu Bu, pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat yang aman, melaporkan ke RT RW dan polisi setempat. Jadi kalau ibu-ibu ada melihat perlakuan yang salah terhadap anak di lingkungan ibu, ya mungkin bisa konsultasi dulu kepada RT atau RW yang terdekat ya Bu ya, di kampung atau lingkungan ibu masing-masing. Nah kemudian bisa juga menghubungi lembaga layanan setempat seperti yang saya bilang tadi. Inilah Bu, ada nomor WhatsApp-nya, ada nomor yang bisa dihubungi dan ada tempat pengaduannya Bu. Dan kira-kira ibu terlalu bingung, bisa juga ibu menghubungi saya selaku pendamping ibu dalam program keluarga harapan kali ini. Ya saya bisa mungkin membantu untuk memecahkan masalah yang terjadi mungkin yang ada di lingkungan ataupun di keluarga ibu ya. Nah tadi itu kesimpulan yang ada di flipchart saya yang ada di depan kita. Kemudian di buku pintar masing-masing ibu ada bawa ya Bu ya, mungkin ibu bisa lihat itu di halaman 30 Bu. Nah di halaman 30 Bu itu ada kesimpulan Bu dalam pembelajaran kita yang sudah kita lalui langkah demi langkah dalam pembelajaran kita di sesi 11 ini. Agar apa? Tujuan pembelajaran dan keberhasilan dari indikator ini bisa berhasil Bu, bisa kita dapatkan dalam pembelajaran kita, dan hasil hari ini pertemuan tidak sia-sia. Sama-sama kita lihat Bu di halaman 30, udah semua dibuka ya Bu ya. Oke, mantap Bu. Nah baca sama-sama ya Bu. Kalau di flipchart itu ada 6, kalau di sini ada 8, ada 9 Bu. Nah jadi mungkin ada perbedaan atau penambahan dalam buku pintar kita, mungkin bisa dibaca Bu ya. Dari 1 sampai 9 itu ya bisa dipahami semua ya Bu, kira-kira ya dari isi yang ada di situ. Nah kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh mereka seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut, atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan ataupun pendamping sekalian. Nah, kemudian kekerasan mempunyai dampak negasi Bu terhadap fisik, mental, dan sosial anak. Jadi jangan pernah dilakukan, takut nanti dia trauma, dia jadi seorang pemarah. Nah banyaklah Bu efek sampingnya kalau kita terlalu sering melakukan kekerasan terhadap anak. Nah banyak kan Bu ya contoh yang udah ya dalam pembelajaran kita langkah demi langkah yang kita lalui tadi, gambaran-gambaran apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk dalam pencegahan kekerasan terhadap anak ataupun perilaku yang salah terhadap anak kita. Nah itu kesimpulannya Bu, mungkin bisa kita baca
sama-sama ya Bu, mungkin bisa Ibu pahami juga karena buku itu ada sama Ibu. Saya harap kalau ada kesempatan selalu dibaca dan selalu diingat Bu, buku-buku ini yang udah pegang. Kemudian Bu, kita lanjut, itu ada saya mau berikan tugas nih sama Ibu. Jadi kita kumpul kali ini dan kemudian dari modul-modul yang sudah pernah kita pelajari, langkah-langkah yang yang sudah panjang yang kita pelajari tidak sia-sia. Nah, jadi ada tugas nih buat Ibu. Yang pertama tugasnya itu Bu ya, ibu-ibu semua harus menyampaikan hasil pembelajaran kita ini kepada keluarga Bu, terutama kepada keluarga Ibu. Nah, jadi keluarga-keluarga dekat Ibu, ya misalnya famili-famili Ibu juga bisa kasih tahu lah sedikit banyaknya tentang hasil pembelajaran kita kali ini, bahwasanya kekerasan kepada anak ataupun salah sikap terhadap anak itu tidak baik. Nah, gimana cara pencegahannya, dan Ibu juga udah pelajari kan, jadi mungkin bisa Ibu sharing, Ibu kasih tahu sama famili atau keluarga terdekat Ibu. Nah, kalau itu udah dilakukan, saya harapkan juga Ibu bisa melakukannya itu, ceritalah mungkin di lingkungan sekitar Ibu ya. Kalau memang Ibu mampu untuk menceritakan atau memberitahukan kepada lingkungan orang-orang terdekat yang ada di lingkungan Ibu, wah saya salut dong buat Ibu. Saya harapkan itu bisa Ibu lakukan ya Bu ya. Oke, insya Allah ya Bu ya. Oke, mantap Bu. Saya terima kasih buat Ibu yang sudah siap untuk melakukan ini, terutama di keluarga Ibu ya, sendiri dulu kita lakukan. Nah, itu tugas yang pertama Bu. Tugas yang kedua ya Bu ya, Ibu mengerjakan tugas yang ada di buku pintar. Nah, tadi kan buku pintar halaman 30 itu kesimpulannya, di sebelahnya itu Bu, ada tuh Bu. Nah, iya Bu, ya mungkin bukan kayak anak sekolah lah Bu, karena ini kan memang kewajiban Ibu sebagai peserta PKH. Ya Ibu harus melaksanakan ini juga, ini juga baik buat keluarga kita kan, karena ini pembelajarannya sangat baik Bu. Inilah gunanya kita pertemuan untuk P2K2 ya Bu ya, jadi bisa belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mungkin aja kita udah baik ya, kita mungkin udah baik dalam membina keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, tapi dengan pembelajaran kali ini kita bisa mencoba untuk lebih baik lagi ya Bu ya. Jadi harus tetap semangat ya Bu ya. Nah, itu tugasnya ada Bu di halaman 31 di buku pintar Ibu, bawa ya Bu ya semua ya. Nah, di buku pintar itu di halaman 31 ada 8 tugas Bu. Kalau dalam flipchart saya ini ada 7, tapi kita nggak usah sebutin ini karena ini kan nggak ada Bu sama Ibu. Yang ada kan cuma sama saya nih, ini sebagai toolkit ataupun alat bantu saya untuk bisa menerangkan kepada Ibu untuk kita belajar sama-sama. Tapi yang saya harapkan yang Ibu kerjakan itu tugasnya yang ada di buku pintar Ibu ya. Ada 8. Diskusikan bersama keluarga contoh-contoh hak-hak anak dalam keluarga sesuai kolom yang ada pada halaman 7. Nah, yang halaman 7 itu nanti Ibu pokoknya Ibu harus buka lagi kan di situ halaman 7 itu ada ya Bu ya, itu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi. Itu juga Ibu harus diskusikan bersama keluarga. Ini yang jelas sama keluarga Ibu aja dulu yang Ibu lakukan ya, tugas-tugas ini ya Bu ya. Oke. Yang kedua itu diskusikan bersama keluarga Bu, gambar-gambar yang ada pada halaman 10 dan 11 ditambahkan pada kolom halaman 13, itu udah ada ya Bu ya di halaman-halaman sini semua. Pokoknya tugasnya semua yang ada itu di buku pintar Bu. Ini Bu, gambar-gambar ini tadi. Nah, itu kan ada urutan-urutannya tuh di buku pintar tuh ya. Nah, ini kan udah kita artikan ya semuanya tadi nih ya. Nah, ini Bu gambar ini marah-marah, kemudian ini yang dijahili, kemudian ini yang dikejar-kejar, mungkin ada yang salah atau gimana. Nah, jadi itu semua ada di tugas Ibu masing-masing di buku pintar. Kembali ke keluarga Ibu, ingat Ibu jangan kayak anak sekolah dengan contek-contekan ya. Nanti belum siap Ibu bingung isinya, Ibu nanya sama tetangga sebelah ataupun orang dekat Ibu karena Ibu satu kelompok, nanya isi sama gitu. Jangan ya Bu ya, karena ini berharap kita untuk keluarga kita masing-masing. Jadi masa Ibu mau contoh sama keluarga Ibu si A, sementara ya kalau sama perilakunya sama Ibu itu anak-anak kita atau suami kita, keluarga kita, ya kalau sama semuanya. Kalau tidak ya memang sebagai contoh mungkin keluarga itu yang baik gitu kan, Ibu melakukan itu sebagai contoh yang baik ya boleh, tapi dalam pekerjaan tugas kali ini saya harapkan di masing-masing keluarga Ibu lah, di rumah Ibu. Oke ya Bu ya, kita lanjut Bu sampai ke nomor 8 aja ya Bu ya, langsung kayaknya karena Ibu nanti bisa baca satu-satu. Mana yang nggak ngerti misinya nanti ataupun kebingungan, Ibu bisa telepon saya, nomor saya kan ada nih sama Ibu ya masing-masing ya, sama ketua kelompok juga ada. Kalau misalnya Ibu nggak tahu sama nomor saya, tanya sama ketua kelompok, telepon mana tuh cara pengisiannya, nanti saya coba jelaskan melalui via telepon juga boleh. Nah, yang 8 itu tadi, itu yang penting kita ya. Tadi film-film kan semua udah kita tontonkan, film Getun, itu ada tugas di nomor 7. Nah, kemudian ceritakan kembali Bu sama keluarga Ibu tentang film kisah si Aksa maaf Bu. Cerita film kisah si Aksa dan kisah si Geni. Ya Bu, itu sebagai motivasi mungkin nantinya kepada anak-anak Ibu.
dan buat keluarga kita juga lah tentunya, agar keluarga kita bisa lebih baik lagi. Jadi jangan pernah untuk melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam membina keluarga kita. Jadi ya, lampus dong Bu, kita semangat, dan saya harap Ibu ya lebih semangat lagi dalam membina untuk keluarga kita bisa lebih baik lagi. Kemudian Bu, dari situ nanti mana tahu memang ada yang kurang paham bisa tanyakan saya setelah kita pertemuan ini saya tutup ya Bu ya. Nah, kemudian saya harap juga untuk ibu-ibu semua tetap semangat ya Bu untuk melindungi anak-anak yang ada, mungkin ya terutama anak kita lah Bu, pribadi di rumah, atau juga mungkin anak-anak yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar rumah atau tempat tinggal kita. Mungkin ada anak yang terlantar juga, atau mungkin ada yang orang tuanya yang melakukan kesalahan gitu kan. Nah, jadi ibu bisa saling mengingatkan. Kalau orang tuanya nggak mampu, mungkin ibu membilangnya atau menasihati si orang tua tersebut, ibu bisa lapor kepada RT RW yang terdekat. Jadi biar jangan salah lah keluarga tersebut membina anaknya gitu ya Bu ya. Jadi kita saling peduli lah Bu, jangan acuh-acuhan gitu. Jadi tidak peduli dengan tetangga ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita atau ibu-ibu semua udah dapat pembelajaran ini, ya kan lebih baik kalau ibu bisa melindungi satu sama lain, saling mengingatkan, terutama di lingkungan ibu ya Bu ya. Saya harapkan itu kepada ibu. Nah, jadi Bu, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas di sesi 12. Ini kan sesi 11 Bu, tingkat kekerasan ataupun perlakuan yang salah. Sesi 12 nanti Bu ada lagi Bu tentang penelantaran kepada anak Bu. Jadi jangan pernah dilantarkan untuk anak, jangan pernah dibiarkan untuk anak sesuka hati, dan pembelajaran tentang eksploitasi anak Bu. Pernah dengar Bu bahasa eksploitasi? Iya, jadi nanti di sesi 12 di bulan depan ya, insyaallah nanti kita bakal pertemuan kembali di P2K2 kita akan bahas itu semua Bu. Dan kalau memang Ibu mau tanya-tanya kembali tentang sesi-sesi yang sebelumnya atau modul, nanti setelah ini kita bisa belajar lagi ataupun sharing lagi ya Bu ya. Saya harapkan kepada Ibu untuk bisa lebih baik lagi ya Bu ya, pada kita semua yang terutama keluarga kita masing-masing ya Bu. Oke. Nah, jadi ada lagi Bu kira-kira yang mau ditanya? Oke, mantap Bu, pas ya Bu ya. Nah, kalau gitu saya berharap sekali lagi semoga kita bisa lebih baik lagi dalam membina keluarga kita terutama, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita. Dan saya akhiri, tetap semangat kepada ibu-ibu semua. Ingat Bu, ibu selaku peserta PKH harus punya kewajiban untuk melaksanakan ini semua dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah pernah ibu dapat. Jangankan ibu, saya juga menerapkan ini Bu, insya Allah kepada keluarga saya juga ya Bu ya. Jadi ini sebagai contoh buat kita membuat pola pikir kita. Bukan artinya saya berdiri di depan sini saya sudah baik, bukan artinya saya berdiri di sini saya mengajari ibu. Toh saya juga masih muda Bu, bahkan mungkin kalau seumuran saya mungkin anak ibu, tapi bukan artinya saya mengajari orang tua, tapi membuka pola pikir, kita berpikir bersama ya Bu ya. Saya harapkan kepada ibu itu untuk bisa nanti kita lebih baik lagi sama-sama dalam membina keluarga. Oke Bu, terima kasih ya Bu buat ibu semua yang sudah hadir, dan buat tuan rumah juga yang sudah menyempatkan waktu untuk kita di sini berkumpul. Saya ucapkan terima kasih banyak buat ibu-ibu semua yang masih tetap semangat menjadi peserta PKH dan harus melaksanakan kewajiban, karena ibu sudah mendapatkan hak-hak ibu. Oke Bu, sekali lagi saya terima kasih, dan kita berdoa semoga pertemuan kita kali ini menjadi lebih baik terhadap kita maupun di lingkungan sekitar kita, karena kita sudah mendapatkan pembelajaran di sini. Dan saya harapkan juga, dan kita sama-sama berdoa semoga pertemuan kita bulan depan kita bisa lebih baik lagi, dan semoga kita juga bisa selalu diberikan kesehatan, petunjuk dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi yang lebih baik, dan dimudahkan rezeki buat kita semua, agar ibu-ibu semua menjadi keluarga yang bermanfaat, keluarga yang sejahtera. Jadi ibu bisa semua untuk melakukan semua aktivitas yang ada di rumah ibu. Sekali lagi saya harapkan kepada ibu-ibu semua ya Bu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bu kepada ibu-ibu semua. Dan akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah.